Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irene Maulani Hendrits. Saya selaku moderator yang akan memandu acara presentasi kelompok 2 pada hari ini. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai ketahanan nasional di bidang ekonomi. Pemateri 1 yaitu Atir Abdul Aziz, pemateri 2 Irana Maulani, pemateri 3 Gabriel Federico, pemateri 4 Dilan Rizky Kamil, dan pemateri 5 Muhammad Raihan. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu aspek ekonomi, perekonomian Indonesia, dan ketahanan nasional aspek ekonomi. Aspek ekonomi. Membicarakan masalah perekonomian adalah satu aspek dari kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan bagi kebutuhan masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi dalam kegiatan perekonomian: A. Tenaga kerja, B. Modal, C. Teknologi, D. Sumber daya alam, E. Manajemen. Perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang D. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang E. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga nasional. Kepada pemateri 3 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Peranan negara. Dalam sistem ekonomi, kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih menekankan segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang yang mungkin melakukan penindasan kepada banyak rakyat oleh segelintir orang yang berkuasa. Tahanan di bidang ekonomi. Tahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi: 1. Stabilitas ekonomi, tingkat integritas ekonomi, ketahanan sistem ekonomi terhadap goncangan dari luar sistem ekonomi, margin of safety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi, keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional, kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional, dan tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global. Kepada pemateri 4 dipersilakan untuk menyampaikan materinya.
Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dalam pengelolaan faktor produksi menjadi barang dan jasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bumi dan sumber alam. Belum ada kemampuan sepenuhnya untuk memanfaatkan kekayaan alam karena kurangnya modal, belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan tingkat manajemen yang belum memenuhi harapan. Bencana alam seperti banjir dan musim kering yang hanya dikuasai dengan pengendalian sungai dan banjir. Struktur ekonomi agraris merupakan tekanan berat atas areal tanah dan lingkungan dengan konsekuensi sosial yang sangat luas. Negara yang tidak mempunyai kekayaan alam sangat tergantung pada impor bahan baku yang banyak, memerlukan devisa sehingga perkembangan industrinya lamban. Kedua, tenaga kerja. Pertambahan produk yang cepat bisa menguntungkan karena persediaan tenaga kerja yang cukup, namun harus disertai dengan peningkatan keterampilan teknologis dan perluasan kesempatan kerja. Untuk jangka panjang perlu ditempuh penanggulangan sebagai berikut: peningkatan keterampilan teknologi, transmigrasi, keluarga berencana, distribusi penduduk secara ekonomi geografis. Ketiga, faktor modal. Modal dapat diperoleh oleh tabungan, pajak, reinvestasi perusahaan, pendapatan ekspor, dan modal pembukaan modal dalam negeri terbatas. Misalnya, disebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga tidak mungkin adanya tabungan. Dasar tarif pajak dan aparatur pemungutan pajak masih terbatas. Kemampuan investasi modal perusahaan masih kurang. Untuk mengurangi masalah ekonomi, dalam bidang modal perlu ditempuh strategi pembangunan yang bertujuan memberikan pendidikan keterampilan secara massal dan pekerjaan, peningkatan produksi barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor barang setengah jadi dan belum jadi. Keempat, faktor teknologi. Penggunaan teknologi memerlukan pertimbangan misalnya labor intensif, padat karya, teknologi intermediat atau teknologi elektra, teknologi mutakhir, teknoraktium. Karena kelima, hubungan dengan ekonomi luar negeri. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh negara berkembang di bidang hubungan ekonomi luar negeri adalah sebagai berikut. Melebarnya jurang pemisah antara negara maju dengan negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang tidak sama. Akibat perkembangan tersebut ialah kemerosotan harga bahan ekspor tradisional dan menurunkan hasil produksi negara berkembang. Makin tinggi kapasitas produksi dan volume ekspor negara industri, makin mudah keadaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pasaran internasional. Keenam, prasarana atau infrastruktur. Prasarana merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi barang dan jasa. Prasarana merupakan faktor utama bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi suatu negara. Usaha subversif dan infiltrasi, baik dalam suasana damai, apalagi dalam keadaan perang, selalu menjadikan prasarana sebagai sasaran utama dari pihak lawan. Ketujuh, faktor manajemen. Manajemen ialah tata cara mengelola perusahaan, administrasi publik yaitu manajemen atau tata cara perusahaan oleh aparatur negara. Sedangkan manajemen bisnis adalah tata cara perusahaan oleh pihak swasta. Dalam sistem perekonomian sebagai usaha sebagai berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dengan demikian, bentuk kegiatan badan usaha milik negara, namun masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dengan bentuk usaha-usaha swasta yang sangat luas bidang usahanya. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud sendiri merupakan kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terpencil. Dalam era globalisasi, suatu negara tidak mungkin menutupi diri dari sistem perekonomian dunia. Demikian pula Indonesia terbuka bagi perkembangan sistem ekonomi dunia. Dengan ekonomi internasional, keberanian Indonesia untuk ikut dalam menyetujui beberapa bentuk kerjasama seperti GAAT, AFTA, dan APEC menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemauan untuk menjadi bagian integral dan sistem pasar internasional.
Kepada pemateri 5 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. C. Ketahanan nasional aspek ekonomi. Pengertian ketahanan pada aspek ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dari gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi: 1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. 2. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan 1. Sistem free like liberalism. 2. Sistem etatisme. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok. 3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan. 4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. 5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antara wilayah dan antar sektor. 6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun dan memajukan suatu negara. Dalam kehidupan ekonomi juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga terbentuklah keseimbangan di dalam kehidupan ekonomi. Demikian isi presentasi kelompok 3 hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.